Tes tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih resmi semua teman-teman. Ya, terima kasih Katerina juga di pertemuan ke-14 ya ini. Sebenarnya saya mau kuliah offline ya teman-teman ya, cuma ada masalah sama kendaraan saya jadi sementara dari dahulu. Baik, pertemuan sekarang ini dan pertemuan lalu masih sama sebenarnya materinya di tentang manajemen proyek, subbabnya itu CPM dan PERT ya. CPM itu Critical Path Method, sama PERT ini Program Review and Evaluation Technique. Ya. Tapi kita fokus untuk membahas tentang CPM aja. Itu metode jalur kritis karena yang aplikasinya sering dipakai ya di setiap kali itu di perusahaan atau organisasi lainnya. Oke, langsung aja untuk share screen-nya. Di layar apa sudah terlihat belum ya materinya? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang critical path method sama PERT ya, program evaluation and review technique. Nah, dimulai dari definisi proyek dulu ya. Proyek adalah suatu kombinasi dan aktivitas kegiatan yang saling berhubungan atau berkaitan dan harus dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tentu sebelum seluruh tugas dapat diselesaikan secara tuntas. Jadi suatu kegiatan yang berurutan dari awal sampai akhir. Oke. Langsung aja tentang perencanaan dan penjadwalan proyek. Ya, perencanaan proyek ini yaitu suatu usaha untuk membuat penentuan mengenai apa yang harus dicapai dalam proyek, ya, kapan pelaksanaannya, dan bagaimana proyek tersebut dapat dilaksanakan. Tentang penjadwalan proyek sendiri, yaitu usaha untuk menentukan kapan sebuah proyek dilaksanakan berdasarkan urutan dari awal sampai akhir proyek tersebut dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Nah, metode penjadwalan proyek ini yang biasa digunakan adalah Gantt chart, PERT, sama CPM. Cuman pembahasan kali ini kita akan fokus ke CPM ya, Critical Path Methods, yaitu metode jalur kritis. Oke. Tentang penjadwalan proyek atau scheduling proyek ini dibutuhkan untuk membantu seorang manajer sehingga dapat tujuannya yang pertama untuk menunjukkan hubungan tiap-tiap kegiatan yang terhadap keseluruhan proyek ya agar proyek tersebut tetap berjalan. Terus yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan mana yang lebih prioritas sebetulnya. Terus yang ketiga, menunjukkan perkiraan biaya ya, proses estimation dan waktu yang realistis untuk setiap kegiatan. Terus yang keempat, membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara mencermati hal kritis pada suatu proyek. Tuh. Ya. Prinsipnya apa sih penjadwalan proyek itu? Yang pertama dari pembagian, ya, pembagian aktivitas maksudnya. Itu proyek harus dibagi ke dalam sejumlah tugas dan aktivitas yang dapat dikendalikan. Yang kedua ada yang saling ketergantungan, yakni saling ketergantungan dari setiap tugas dan aktivitas yang dibagi harus ditentukan dari awal pengembangan proyek, ya, suatu perencanaan ya. Terus yang ketiga adanya alokasi waktu, itu setiap tugas yang akan dilaksanakan harus dialokasikan waktunya ke dalam setiap unit satuan kerja. Terus ada validasi kerja ini, yaitu setiap proyek memiliki staf tertentu, pelaksana tertentu, di mana pada saat pembagian tugasnya harus dipastikan bahwa nggak akan kelebihan alokasi waktu, ya, waktunya nggak akan kelebihan banyak, yang secara optimal, dan jumlah sumber daya manusia, ada orang yang melakukan harus secara optimal juga. Seperti CPM tadi ini adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjualan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada dalam suatu proyeknya. Langkah dasarnya buatan CPM ini adalah yang pertama, mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan-pecahan kerja. Yang kedua, membangun suatu hubungan, ya, hubungan antara kegiatan
terus memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mencukupi yang lain. Ya. Terus yang ketiga, menggambarkan suatu jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Ya. Suatu node atau jaringan yang menghubungkan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Terus yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk setiap kegiatan. Terus yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ya, ini yang di soal ya, itu disebut namanya jalur kritis. Terus, menggunakan jaringan tersebut untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Syaratnya apa sih proyek sebagai network planning, perencanaan jaringan kerja? Yang pertama, proyek ini dapat dibagi ke dalam aktivitas yang mempunyai batasan yang jelas ya, antara satu proyek dengan proyek lainnya, dan jika ada aktivitas yang dikerjakan dengan menggunakan sumber daya, tenaga kerja, sumber daya modal, itu yang sama, nggak bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, harus waktu yang berbeda. Terus masing-masing aktivitas mempunyai waktu atau perkiraan waktu pengerjaan durasi, ya, berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan. Ya. Terus setiap aktivitas dikerjakan secara berkelanjutan atau kontinu, dan dalam satu saat dapat dikerjakan lebih dari satu aktivitas asalkan sumber daya yang digunakan bisa berbeda, nggak sama. Ya. Prosesnya ini yang pertama adalah komponen jaringan. Ini jaringan CPM ini menunjukkan saling berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Ya. Pendekatannya ada dua, yaitu activity on node dan activity on arrow. Ya, on node ini suatu titik yang diberikan aktivitas, ya, diberikan aktivitas. Kalau activity on arrow itu dari panahnya yang dikasih tanda aktivitasnya. Ini contohnya. Ya. Ini perbedaan atau perbandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA. Ya. Kita perhatikan di sini. Kalau yang A ya, yang A dulu. Ini. Yang A dulu ya. Ini A datang kegiatan A ya. Aktivitas A datang sebelum B, yang datang sebelum C. Jadi ini berurutan ya. Kegiatan A dulu, terus kegiatan B, terus kegiatan C. Nggak bisa A langsung ke C, nggak bisa. Ya. Jadi di titik ya. Ini di layar kurang jelas di yang kalau yang aktivitas on arrow ini A sama, cuman ini di tanda panahnya ya, dikasih aktivitasnya ya. Kalau yang itu di titiknya, kalau yang ini di tanda panahnya. Gitu. Terus yang sub B ini A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Ya. Kegiatan A dan kegiatan B itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan C. Ya. Iya, zero juga sama, di panahnya dikasih. Nah, yang titik tengah ini menandakan kegiatan A dan kegiatan B ini sudah selesai, sehingga dapat melaksanakan kegiatan C. Ini ya. Terus yang sub C ini, B dan C tidak dapat dimulai sebelum A dan selesai. Ini kebalikannya tadi ya. Jadi, kegiatan A selesai dulu, baru melaksanakan kegiatan B dan kegiatan C. Ini sama juga, AOA ini di titik tengah ini kegiatan A telah selesai sehingga dapat melaksanakan kegiatan B dan kegiatan C. Gitu ya. Nah, terus yang sub D, C dan D nggak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Ya, jadi A dan B harus selesai dulu sehingga dapat melaksanakan kegiatan C dan D. Ya. A mempengaruhi C dan D, B mempengaruhi kegiatan C dan kegiatan D. Ini di output-nya. Arrow-nya ini titik tengah ini menandakan kegiatan A dan kegiatan B telah selesai sehingga dapat melaksanakan kegiatan C dan kegiatan D. Terus yang sub E-nya ini ada C nggak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Ya. D nggak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan B ditunjukkan pada awal. Maksudnya gini, ini C ini harus dapat dimulai setelah A dan B, kegiatan A dan B selesai. Ini ya. Selesai. Ya. Kalau D ini baru dapat dimulai setelah kegiatan B-nya itu harus selesai dilaksanakan dulu. Kalau A nggak mempengaruhi ini contohnya.
Kalau di AOA atau Build on Arrow itu harus ada aktivitas dummy. Aktivitas dummy itu aktivitas membantu ya. Gitu namanya. Jadi C ini syaratnya A dan B harus sesuai dulu. Nah, kalau A jelas ya, ini harus arah. Kalau B ini harus ada titik pembantu ya, sama garis pembantu yang menandakan titik di sini ini, yang titik sebelahnya garis A ini, panah A ini A dan B selesai baru dapat C dilaksanakan. Kalau D ini udah jelas B selesai baru dapat melaksanakan D. Gitu. Ini asumsi jaring kerja aja, belum masuk ke contoh soal ya, teman-teman ya. Ini sama juga. Ini contohnya yang sub F ini. B dan C nggak dapat dimulai hingga A selesai. Ya. Jadi A ini prasyaratnya untuk kegiatan B dan kegiatan C. Ya. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Ya. D ini prasyaratnya itu kegiatan B dan kegiatan C selesai dulu baru dapat dilaksanakan kegiatan D. Itu. Nah, ini di activity on arrow atau di tanda panah itu harus ada dummy activity yang menandakan kegiatan A selesai sehingga B dan C dapat melaksanakan kegiatan D. Itu. Oke, selanjutnya aturan dasar logika jaringan kerja. Ini dalam menyusun suatu jaringan kerja ada beberapa aturan dasar yang diperhatikan. Yang pertama, sebelum suatu aktivitas boleh mulai, semua aktivitas yang mendahulunya atau prasyaratnya tadi seperti yang saya jelaskan harus sudah berakhir. Ya. Yang kedua, tanda panah hanya menyatakan hubungan ketergantungan aja. Panjang dan kepanjangannya nggak mengandung pengertian apapun. Ya. Perlu lebih bagus atau panahnya sehingga cuma dapat menunjukkan tanda ketergantungan. Terus yang ketiga, nomor event atau aktivitas nggak boleh sama. Penomoran biasanya dimulai dari kiri ke kanan, yang tadi ya. Terus di antara dua aktivitas nggak boleh terdapat dua aktivitas atau lebih secara langsung, harus dibuat aktivitas dummy. Ini khususnya lebih banyak terjadi di activity on arrow ya, awal tadi. Nah, ini mulai contoh aktivitas ya. Kasusnya pemerintah akan membangun rumah sakit. Ya. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui depan kegiatan ya, dari membangun komponen internal sampai dengan kegiatan terakhir pemeriksaan dan pengujian. Ya. Oke. Ada 8 kegiatan seperti ini, ya. Dibuat tabel seperti ini. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H. 8 ya, 8 kegiatan ya. Biasanya A membangun komponen internal, B modifikasi atap dan lantai, sampai dengan H pemeriksaan dan pengujian. Ya. Ini ada kegiatan pendahulunya. Ya. Kalau A dan B nggak ada kegiatan pendahulunya, ini merupakan titik awal. Ya. Kalau yang kegiatan C, misalkan di sini, itu membangun tumpukan. Itu harus selesai dulu kegiatan A, itu kegiatan membangun komponen internal, sebagainya. Di sini ya. Seperti H ini kan, pemeriksaan dan pengujian harus selesai dulu nih kegiatan F dan G, kegiatan memasang sistem kendali polusi sama dengan kegiatan membangun alat pencegah polusi udara. Itu. Nah, ini gambarnya. Ini kita memakai AON ya, activity on load ya, biar lebih mudah dipahami ya. Gambar lebih jelasnya nanti ini. Ini sebenarnya ada panahnya ya, C ke E ini ya. Ini nggak kelihatan aja. Ya. Dari startnya kegiatan A dan kegiatan B, A pendahulu dari C dan pendahulu dari D, B sendiri pendahulu dari kegiatan D, D pendahulu dari kegiatan G, C pendahulu dari kegiatan E dan kegiatan F, sedangkan H sendiri harus dapat dilaksanakan setelah kegiatan F dan G selesai. Ini ya. Nah, ini aktivitas on arrow-nya tadi ya. Aktivitas ditandakan di panahnya ya. Sampai sama aja sih sebenarnya. Oke. Nah, tentang bahas tentang jadwal aktivitas sekarang ini. Jadwal aktivitas ini menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas yang artinya kita perlu identifikasi waktu mulai dan waktu selesai ya untuk setiap kegiatan ada waktunya. Nah, ini yang
terpenting dari pembahasan kali ini tentang jalur kritis. Ya. Jalur kritis adalah jalur yang menunjukkan kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan pada diagram node atau diagram jaringan. Ya. Kegiatan kritis sendiri adalah kegiatan yang apabila ditunda akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Ya, ini didapat dari jalur kritis ini tadi. Soal ya. Ini soal sebelumnya tadi ya. Ini sama kayak tadi ini, tapi ini lebih jelas ya. Sama seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Ini tadi ada 8 kegiatan ya, A sampai H dari pembangunan rumah sakit tentunya. Ini masing-masing kegiatan ada durasi waktunya. Ini dalam bentuk satuan minggu ya. Kegiatan A 2 minggu, kegiatan F 3 minggu sampai dengan kegiatan H itu ada 2 minggu sampai. Jadi totalnya adalah 25 minggu. Ya. Oke. Nah, ini kita hitung satu-satu ya. Nah, dari node ini, jaringan ini, nah dari garis start ke garis finish ya, titik start ke titik H, titik finish ini bisa melalui beberapa alternatif jaring kerja sih, gitu kan. Nah, ini yang pertama, misalkan ada jalur ACFH ya, jalur ACFH. Nah, kita lihat nih, 223 ini namanya dari durasi waktunya tadi, ya. Dan sebentar saya notit aja. Nah, ini ya, jalur A dari titik start ya, dari jalur A C F H ya. Jadi 2A ditambahkan C 2 ditambahkan F 3 ditambahkan H 2 ya. Hasilnya 9 ya. Itu jalur alternatif pertama ya. Terus jalur alternatif kedua ini ada jalur ACEGH ya. ACEGH ya. Ini ya, ACEGH. Ya, jumlah A2 plus C2 plus E4 plus G5 plus H2. Hasilnya 15. Itu jalur alternatif kedua dari yang bisa dilalui dari titik start sampai dengan titik finish. Ya. Terus jalur alternatif ketiga ada yang namanya jalur ADGH. Ya. AD ini jalur bawah ya. ADGH ya. ADGH ini. Oke. A-nya 2 plus D-nya 4 plus G-nya 5 plus H-nya 2 ya. Hasilnya 13. Itu jalur ketiga. Nah, sedangkan jalur alternatif keempat ada lagi, yaitu jalur BDGH ya. Jalur bawah, dua jalur atas, sekarang dua jalur bawah. BDGH ya. B-nya 3, D-nya 4, G-nya 5, H-nya 2 ya. 3 plus 4 plus 5 plus 2. Untuk durasi yang dibutuhkan sama dengan 14 minggu ya. Jadi kesimpulannya jalur A membutuhkan jalur pertama membutuhkan waktu 9 minggu, jalur kedua membutuhkan waktu 15 minggu, jalur ketiga membutuhkan waktu 13 minggu, dan jalur keempat membutuhkan waktu 14 minggu. Ya. Nah, setelah itu kita tentukan jalur kritis. Jalur kritis itu jalur yang nilainya durasi waktunya paling besar. Ya. Jadi jalur kritis adalah jalur yang memiliki nilai besar sehingga jalur kritis pada perusahaan ini kasus itu adalah jalur alternatif kedua ya, jalur A C E G H. Jadi 15 minggu. Nah, ini jalur yang harus diselesaikan dari suatu perusahaan atau pemerintah tadi ya, karena kalau nggak diselesaikan akan menunda percepatan penyelesaian proyek. Jadi proyeknya akan menjadi mundur gitu. Itu ya tentang jalur kritis. Ada yang ditanyakan? Silakan.
silakan kalau ada tanyakan. Jangan lupa absensinya ya teman-teman ya di learning. Pak, saya mau bertanya. Dengan siapa? Untuk menentukan nilai Hmm. tabel di waktu minggu itu gimana ya, Pak? Oh ya, oke. Ada lagi pertanyaannya? Yang ini, Mbak. Bentar. Yang ini. Kelihatan nggak? Sensasinya. Bentar. Yang ini ya? Iya, Pak, yang waktu Ini. minggu itu. Lah, Iya. ini sudah ditentukan dari soal nanti. Ya, Mbak Tia tadi ya yang tanya ya. Iya, Pak, iya, terima kasih. Ya. Mbak Dea, Mbak Nur Laila mungkin Mbak Dia ya. Pertanyaan? Enggak, Pak. Pak Sadrio itu ya, Iya. habis potong rambut ya. Iya, memperhatikan aja Mbak. Enggak apa-apa. Yang lainnya Mbak siapa? Mbak Laili atau Mbak Denisa? Enggak, Pak. Ini nggak keliru lagi Mbak Denisa ya? Nggak nyuruh teman-temannya ke kelas kan? Enggak, Pak. Oh gitu ya bis. Ya. Ya emang ini soalnya ini ya lebih jelas waktu diterangin di kelas ya. Cuman waktu saya belum bisa ke kampus. Ini sebagai note ya teman-teman ya. Jadi sekedar ini aja bocoran aja. Nanti di UAS keluar ya metode jalur kritis ya. Salah satu soalnya ya. Gitu. Jadi tolong diperhatikan. Susah-susah ya, Pak. Kenapa? Jangan susah-susah. Oh jangan susah. Berarti levelnya susah sekali gitu ya nanti ya. Oh, ya. Jangan, Pak. Ini nanti keluar ya teman-teman ya. Saya kasih bocoran aja sekedar kisi-kisinya. Nanti salah satu soalnya tentang metode jalur kritis. Tapi nggak seperti tadi ya. Cuman dasarnya sama, tapi aktivitasnya lebih banyak ya teman-teman ya. Gitu. Udah kok. Cuman menghitung, cuman mencari nilai yang terbesar mana gitu aja dengan sebagai jalur kritisnya. Gitu. Oke, ditanyakan lagi. Yang laki-laki ini ada Mas Zaki Zamani, ada siapa lagi? Mas Aditya. Ya, silakan saya tunggu sebentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti ini kalau kemungkinan ini ya nilai sama ya. Soalnya sampai dengan sekarang yang pasti pembuat soal kemungkinan kecil untuk menimbulkan nilai ya. Nilai dari jalur kritis ini kecil ya untuk kemungkinan sama. Jadi yang pasti ada perbedaan. Kecuali nilai yang sama itu di bawah nilai jalur kritisnya. Gitu sih.
Jangan lupa di-download materinya. Materi ini yang saya terangkan itu materi minggu kemarin ya, soalnya yang biar lebih mudah dipahami ya. Yang materi yang minggu ini di learning itu sama, cuman itu lebih bersifat ke latihan ini ya, perluasan konsep sama latihan soalnya aja. Tentang CPM, critical path method atau metode jalur kritis. Nanti pertemuan ke-15 itu ada materi baru lagi ya. Nah, metode inventory. Ini insya Allah saya usahakan bisa offline ya, teman-teman. Pertemuan minggu depan. Baik, kalau nggak ditanyakan atau sudah paham semua, kalau ditanyakan bisa menghubungi saya lebih lanjut. Kalau nggak ditanyakan saya akhiri dulu ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya sama-sama mengajar. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih.